Apakah dia punya sistem? Su Muyao pun sedikit penasaran. Sistem berkata, tidak mungkin. Di seluruh dunia ini, hanya tuan rumah yang punya sistem. Hanya aku satu-satunya sistem. Tidak ada sistem lain. Su Muyao memahaminya. Tidak ada sistem, berarti dia punya cara lain. Liu Mengyan tidak melihat pemandangan yang memukau seperti yang dibayangkannya. Juga tidak melihat para ras jantan itu memandanginya dengan terpesona. Wajahnya sedikit berubah. Dia menatap ke dalam aula besar, dan mendapati pandangan banyak orang jatuh ke satu titik. Dia menatap tajam ke sana, melihat satu ras betina yang cerah dan jernih. Itu adalah Su Muyao. Dia sebelumnya sudah mendengar bahwa dirinya sudah pulih penampilannya. Tidak dianggapnya serius, tapi bagaimanapun tidak menyangka dirinya akan secantik ini. Dan kelima suami hewan di sisinya, sedang mengerumuni dirinya tidak tahu membicarakan apa. Sama sekali tidak bisa terdengar jelas. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia pernah berusaha dengan berbagai cara untuk membawa mereka ke tangannya. Tapi sudah menghabiskan semua cara pun tidak bisa mendekati mereka. Memang pantas menjadi suami-suami hewan takdir Su Muyao. Untunglah dia membuat Jiang Mochuan dan Yan Zhao tertarik padanya. Membuat istri tuan kehilangan 5 suami hewan, dan yang tersisa pun semuanya membenci dirinya. Tapi saat ini melihat tampilan Wen Nancy dan yang lainnya, tidak tampak membenci Su Muyao. Ini membuat hati Liu Mengyan terasa tertarik ke atas. Jari-jarinya mengepal erat di lengan bajunya. Sorot matanya gelap dan penuh dengan aura yang tidak baik. Saat itu dia mendengar orang di sampingnya bilang wajah Jiang Mochuan tidak enak dilihat. Dia tiba-tiba tersadar, dengan tergesa menghentikan langkahnya, berbalik, mengulurkan tangan dengan lembut menarik tangan Jiang Mochuan. Mochuan, kita duduk bersama. Dalam satu momen saat jari-jari Liu Mengyan menarik dirinya, tubuh Jiang Mochuan secara refleks sedikit kaku. Saat jari-jari Liu Mengyan menyentuh dirinya, Jiang Mochuan justru merasakan satu perasaan yang tidak natural. Dia tidak merasakan perasaan ingin mendekat padanya seperti yang dibayangkan. Istri tuan silakan jalan lebih dulu. Aku menyusul sebentar. Di acara besar seperti jamuan istana, sesuai tata krama, suami hewan harus berjalan 2 langkah di belakang istri tuannya. Tidak bisa berjalan berdampingan. Liu Mengyan pun hanya berpura-pura saja. Demi mendapatkan nama baik, adapun bagaimana perasaan Jiang Mochuan, tidak penting. Karena dia hampir tidak berguna lagi. Pion yang hampir dibuang, tidak layak membuang terlalu banyak tenaga darinya. Tentu saja, Yan Zhao pun adalah target berikutnya. Tepat saat itu, ada juga orang yang memperhatikan interaksi Liu Mengyan dan Jiang Mochuan. Semua orang tidak tahan bersyukur. Nona Liu masih sesucian dan seindah itu. Di acara resmi seperti jamuan istana ini, masih memperhatikan perasaan Jiang Mochuan. Betul, bahkan secara langsung menarik tangan Jiang Mochuan. Belum pernah melihat istri tuan yang selembut dan sebaik ini. Betul, dia sungguh baik terhadap suami hewannya sendiri. Pantas saja Jiang Mochuan rela menikah ke keluarga Liu yang lebih rendah. Kata aku, meskipun Su Muyao cantik, tapi sifatnya pasti tidak bisa dibandingkan dengan Liu Mengyan. Jiang Mochuan memilih Liu Mengyan pun tidak salah. Jangan bilang begitu, kelas keluarga Liu terlalu rendah. Tetap keluarga Su yang bagus. Su Muyao kepada suami-suami hewannya pun cukup baik. Jangan lupa dulu Su Muyao sering menyiksa suami-suami hewannya sendiri. Tampilan yang sekarang ini mungkin hanya pura-pura. Semua orang berbisik-bisik. Karena Liu Mengyan menikahi Jiang Mochuan yang dulunya paling dicintai Su Muyao, semua orang tidak tahan membandingkan kedua orang itu. Liu Mengyan mendengar suara diskusi semua orang, tidak terkejut. Tapi sebenarnya dia sama sekali tidak peduli nama baiknya. Suatu hari nanti dia akan meninggalkan sini. Kembali ke benua ras hewan agung. Liu Mengyan memikirkan Yan Zhao, lalu diam-diam melihat sekeliling. Melihat tempat duduk Yan Zhao di depan. Saat itu Yan Zhao kebetulan menatap ke arahnya. Pandangan kedua orang bertatapan sejenak di udara. Di mata Liu Mengyan melintas satu kilatan cahaya yang aneh. Lalu dengan malu-malu tersenyum. Di pipinya yang putih bersih muncul 2 gumpalan warna gincu yang memabukkan. Yan Zhao sampai terpana menatapnya.
Hanya merasakan dirinya begitu cantik. Hatinya tidak bisa dikendalikan berdetak kencang. Tertarik olehnya, tidak tahan ingin mendekat padanya. Kepala keluarga Yan melihat pemandangan ini, sorot matanya sangat gelap. Lagi menatap sorot mata Yan Zhao yang terpesona, keningnya berkerut keras. Anaknya sendiri setiap bertemu Liu Mengyan, langsung menampilkan tampilan yang terpesona dan tergila-gila. Kalau terus begini, sungguh tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa membiarkan Yan Zhao bertemu dengan Liu Mengyan. Entah kenapa, kepala keluarga Yan menatap Liu Mengyan ini, selalu merasa ada yang aneh. Sorot mata itu, sikap itu, menatapnya saja sudah terasa tidak nyaman dari atas sampai bawah. Kalau bukan sekarang situasinya tidak tepat, kepala keluarga Yan sudah mau menamparkan keras Yan Zhao. Ayah Yan Zhao pun melihat tampilan kedua orang yang saling memberikan isyarat mata itu. Wajahnya berubah, dengan sengaja menjatuhkan teh panas yang ada di tangannya ke atas tangan Yan Zhao. Yan Zhao tersiram air teh panas. Rasa sakit membuatnya dengan cepat tersadar kembali. Ayah, mau berbuat apa? Sang ayah Yan membuka suara. Aku berbuat apa? Kamu pun tidak melihat bagaimana tampilan dirimu sendiri tadi. Jiwa pun sudah terbang pergi. Sorot mata ayah Yan sangat dingin. Dia tidak bisa membiarkan Yan Zhao menikah ke keluarga yang lebih rendah. Bahkan hanya salah satu langkah saja, Yan Zhao pun akan hancur. Kepala keluarga Yan pun berkata dengan dingin mengancam. Zhao, kalau kamu berani bersama Liu Mengyan, aku akan mematahkan kakimu. Yan Zhao mendengar kata-kata kedua orang tuanya, hanya merasakan hatinya sangat tertekan. Tapi dia tahu, ayah dan ibunya benar-benar bisa melakukannya. Dan coba lihat tampilan Jiang Mochuan. Orang yang seharusnya segar bugar, sekarang justru tampak sangat lelah dan tidak bersemangat. Ini pasti ada masalah. Su Muyao pun menyaksikan pemandangan ini. Dia menatap Shen Qian. Tadi Liu Mengyan apakah menggunakan ilmu sesat terhadap Yan Zhao? Sorot mata itu sangat tidak tepat. Shen Qian mengangguk. Memang begitu. Yan Zhao tidak bisa menahan, hanya bisa dikatakan bahwa dia sendiri sudah punya ketertarikan kepada Liu Mengyan, makanya termakan. Kalau tidak, dengan keteguhan hati yang kuat tidak akan sampai termakan. Karena level ilmu pesona Liu Mengyan cukup rendah. Hanya cara jalur liar saja. Tidak bisa dibandingkan dengan ilmu pesona yang sesungguhnya. Su Muyao mendengar kata-kata ini langsung memahami. Dia sama sekali tidak kasihan kepada Yan Zhao. Di antara 5 mantan suami hewannya itu, Yan Zhao tidak sedikit memaki dirinya. Segala macam kata-kata kasar yang tidak enak didengar semuanya diucapkan. Setiap kali di beberapa acara perkumpulan, Liu Mengyan sengaja datang untuk memprovokasi dirinya, menciptakan tampilan seperti dirinya yang telah dipersalahkan. Setiap kali Yan Zhao dan Jiang Mochuan, tanpa menanyakan benar salahnya langsung menyalahkan dirinya. Bahkan memaksa dirinya meminta maaf kepada Liu Mengyan. Teringat hal ini, sudut bibir Su Muyao melengkung dengan ironi. Kepala keluarga Mei dan Nyonya Mei, biasanya di acara seperti ini tidak pernah menampakkan diri. Tapi kali ini demi melihat Su Muyao, memaksakan diri datang lebih awal. Semua ras hewan yang hadir menatap mereka dengan sorot mata penuh iri. Di dalam hati mereka sangat bangga. Putra mereka mendapatkan istri tuan yang begitu baik. Tidak ada yang bisa menandingi. Setelah semua orang hadir, 4 pangeran membawa keluarga mereka datang. Putra-putri yang dilahirkan oleh 4 pangeran ada 5 orang. 4 putra mahkota dan 1 putri mahkota. Putra-putri mahkota semuanya sudah sekitar 20 tahun. Raja Chudan yang lainnya duduk berurutan di kursi sisi kanan depan. Saat melihat Su Muyao duduk di bawah sisi kiri tempat duduk ratu, wajah mereka sedikit berubah. Tepat saat itu, pejabat pengumum dengan suara keras berteriak. Paduka Ratu tiba. Semua orang satu persatu bangkit dan memberi hormat. Paduka Ratu hidup 1000 tahun. Ratu duduk sambil mengulurkan tangan. Para sekalian boleh berdiri. Ratu duduk di singgasana naga, pandangannya yang berwibawa menyapu semua orang. Hanya saja saat pandangannya jatuh di Su Muyao, sorot matanya berubah menjadi penuh kasih sayang dan hangat, perubahan yang sangat kecil sampai tidak bisa dilihat. Hanya saja dia tidak menamparkannya keluar.
Semua orang pun tidak berani langsung menatap wajah Paduka Ratu. Jadi tidak ada yang menyadari hal ini. Hanya mendengar suara ratu yang berwibawa dan bertenaga, semua orang di dalam hati bergumam. Bukannya kondisi tubuh Paduka Ratu semakin tidak baik. Kenapa tiba-tiba begitu penuh semangat? Rasanya seperti tubuhnya sudah membaik. Tubuh ratu memang sudah pulih cukup banyak. Tenaga dan stamina semuanya menjadi sangat baik. Terutama karena menggunakan obat yang diberikan Sumuyao. Dia merasakan tubuhnya semakin baik. Sebelumnya nenek pengurus Song pergi sendiri ke pemukiman Beiluo untuk mengantar titah. Saat kembali, membawa obat kesehatan yang diberikan Sumuyao. Setelah diminumnya, dia merasakan tubuhnya semakin ringan. Tidur pun sangat nyenyak. Anak ini sungguh terlalu baik. Dia memang harus punya tubuh yang baik. Baru bisa lebih baik duduk di posisi ini untuk melindunginya. Mempersiapkan jalan satu langkah demi satu langkah untuknya. Setelah semua orang duduk, Ratu membuka suara. Para sekalian, kemenangan besar di perbatasan kali ini, Jenderal Yun membawa semua orang untuk menahan serangan perbatasan, menjaga perbatasan kerajaan Dongning kita. Sungguh satu jasa yang sangat besar. Hari ini mengadakan jamuan, satu untuk merayakan, dua untuk memberikan penghargaan atas jasa. Setelah Ratu selesai berbicara, lalu menyuruh nenek pengurus Song membacakan titah. Ratu memberikan Yun Qinglan gelar pangeran satu nama. 3 kota di sekitar kota Yun Xiao, sepenuhnya menjadi tanah wilayah keluarga Yun. Selanjutnya adalah Su Muyao, langsung diberi gelar Jenderal Su. Dan juga diberikan token militer. Memintanya mengambil alih 50.000 pasukan keluarga Su. Su Muyao tiba-tiba memiliki kewenangan militer. Wajah semua orang berubah. Su Muyao pun sedikit terkejut. Tapi dia tetap menerimanya. Dengan kewenangan militer, melakukan apapun akan jauh lebih mudah. Kewenangan militer. Bagaimana Ratu bisa memberikan kewenangan militer kepada Su Muyao? Betul, dengan kewenangan militer, itu berarti sudah punya kekuasaan. Tidak tahu apakah Jiang Mochuan dan yang lainnya akan menyesal atau tidak. Siapa yang menyangka keluarga Su masih bisa bangkit kembali. Selalu merasa Ratu sangat menyayangi Su Muyao secara istimewa. Bahkan melampaui putra-putri mahkota. Ya, seharusnya, putra-putri mahkota baru adalah cucu-cucu Paduka Ratu. Tapi putra-putri mahkota ini semuanya tidak memiliki kewenangan yang berarti. Ratu tidak peduli apakah orang lain mau berpikir apa. Dia langsung memerintah. Hal ini sudah pasti tidak bisa diubah. Selanjutnya adalah sesi pertunjukan bakat di jamuan istana. Mei Qingchen seperti merasakan sesuatu, dengan suara rendah berkata di telinga Sumuyao. Malam ini di jamuan istana ada pembunuh bayaran. Sungguh menarik. Penampilan Sumuyao di jamuan istana pun sangat menarik. Saat itu mendengar kata-kata Mei Qingchen ini, bulu mata Sumuyao bergetar keras. Pembunuh bayaran mau membunuh siapa? Sumuyao tahu bahwa di acara seperti jamuan istana, semua orang yang keluar masuk istana diperiksa dengan ketat. Secara normal tidak mungkin ada pembunuh bayaran yang muncul. Paduka Ratu, Mei Qingchen membuka suara, sorot mata Sumuyao mendingin. Ratu selama ini selalu baik padanya. Dia sama sekali tidak ingin sesuatu terjadi pada Ratu. Dia mendekatkan diri ke telinga Mei Qingchen, dengan suara rendah bertanya. Apakah kamu tahu siapa pembunuh bayarannya? Merasakan aroma harum Sumuyao melayang jatuh di telinganya, hati Mei Qingchen hampir melompat beberapa kali. Tapi dia masih meneguhkan hatinya. Menggeleng sambil menjelaskan, sementara tidak bisa merasakannya, seharusnya berkaitan dengan sesi pertunjukan bakat di jamuan istana ini. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Sumuyao menjadi serius. Jari-jarinya dengan ringan memainkan cangkir teh. Lalu dengan seksama memikirkan, tadi Ratu bilang, yang penampilannya paling mengagumkan di jamuan istana, akan secara langsung diberi bunga olehnya. Jadi itulah kesempatannya. Wen Nancy dengan cerdas berkata, sekarang tidak bisa memberitahu Ratu. Pihak lawan belum bergerak. Kalau memberitahu Ratu, tapi pembunuh bayaran tidak muncul, semua orang akan menganggap kamu punya niat lain. Bahkan menganggap kamu ingin berbuat tidak baik kepada Ratu. Shen Qian dan yang lainnya pun berpendapat sama. Ratu baru saja memberikan kewenangan militer kepada Sumuyao,
sudah memancing ketidakpuasan orang lain. Semua orang sedang menunggu Su Muyao membuat kesalahan. Di saat seperti ini dia harus lebih berhati-hati. Setelah semua orang berdiskusi sebentar, hal ini tetap tidak bisa dikatakan. Tapi nanti mereka akan memperhatikan untuk melindungi ratu. Sesi pertunjukan bakat di jamuan istana, berbagai keluarga besar semuanya mengatur putra-putri yang sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk tampil. Sebagian besar demi mendapatkan nama baik yang bagus. Ada juga yang demi mencarikan pasangan untuk putra-putri keluarga, bahkan untuk mendekati kedudukan yang lebih tinggi. Su Muyao tahu, sesuai adat dunia ras hewan, bakat adalah kemampuan unik seorang istri tuan untuk memperlihatkan diri. Bisa memberikan kesan yang mendalam dan nama yang baik kepada orang. Su Muyao terus waspada sepanjang waktu. Tapi melihat penampilan-penampilan itu, merasa biasa-biasa saja. Tidak ada yang baru dan menarik. Kepala keluarga Su secara aktif membuka suara. Hejing, anak kami sudah belajar sedikit seni bermain kecapi. Mohon maaf atas penampilan yang tidak istimewa. Su Hesi sama sekali tidak punya bakat apapun. Yang bisa diandalkan kepala keluarga Su hanyalah Su Hejing. Dia merasa putranya ini tampan, berkarakter matang dan dalam, bakatnya pun menonjol. Jadi ingin memperlihatkan dirinya di acara seperti ini. Ekspresi Su Hejing datar, menuruti perkataan kepala keluarga Su, datang ke tengah untuk bermain kecapi. Su Muyao tadinya sedang memikirkan hal lain. Saat itu tertarik oleh suara kecapi. Dia menatap ke arah Su Hejing di tengah. Dia pun harus mengakui, penampilan Su Hejing memang sangat menonjol. Di tubuhnya ada aura dingin dan tenang. Pantas saja waktu itu sosok asli tertarik padanya. Hanya saja keluarga Su akhirnya membuat Hua Lingye sebagai pengganti pernikahan. Hua Lingye dengan ringan bersandar ke arah Su Muyao. Istri tuan jangan-jangan merasa dia lebih baik dari aku. Istri tuan suka mendengarkan suara kecapi. Aku pun bisa memainkannya untuk istri tuan. Saat Hua Lingye berbicara, dengan sengaja menunduk, napasnya jatuh di lehernya. Tahu bahwa itu adalah tempat yang sensitif baginya. Su Muyao bisa mendengar rasa asam yang tercermin dari kata-kata Hua Lingye. Dia menoleh dan tidak lagi melihat ke arah Su Hejing. Tersenyum dan berkata, tentu saja kamu yang lebih baik. Saat ini Hua Lingye menatap Su Hejing, hatinya sempat merasa takut. Kalau waktu itu Su Hejing sungguh-sungguh yang menikahi istri tuan, tidak ada urusan apa-apa lagi dengannya. Untung saja waktu itu keluarga Su menyuruh dirinya sebagai pengganti pernikahan. Setelah Su Hejing selesai bermain kecapi, semua orang satu persatu bertepuk tangan. Dia membungkuk memberi hormat. Saat bangkit, pandangannya dengan ringan jatuh di tubuh Su Muyao. Namun mendapati dirinya sedang tertawa-tawa berbicara dengan Hua Lingye. Hanya satu momen, Su Hejing pun mengalihkan pandangannya. Setelah Su Hejing kembali ke tempat duduknya, Dong Bailiang membuka suara. Paduka Ratu, suami hewanku pandai bermain pipa. Kebetulan biarkan dia memainkan satu lagu untuk semua orang. Dong Bailiang marah karena Duan Tingxuan tidak mau menyerahkan semua mahar kepadanya. Jadi dia ingin mempermalukan Duan Tingxuan. Sebelum datang, jari Duan Tingxuan sudah terluka. Dia justru ingin melihat bagaimana Duan Tingxuan bermain pipa. Ratu dengan berwibawa membuka suara. Diizinkan, Duan Tingxuan melirik Dong Bailiang dengan datar. Di dalam sorot mata arogan dirinya, Duan Tingxuan hanya melihat ancaman. Tidak ada sedikit pun perasaan. Di dalam hatinya dia menertawakan dirinya sendiri. Waktu itu bagaimana dia bisa sampai buta melihat dirinya sebagai orang yang baik. Lagi menatap Su Muyao, Duan Tingxuan hanya merasakan hatinya sangat pahit dan sakit. Saat itu di benaknya berkilas beberapa adegan dari masa lalu. Tingxuan, semua orang bilang kamu sangat pandai bermain pipa. Mainkan untukku. Maaf, Nona Su, saat ini kondisi tubuhku tidak baik. Tidak bisa bermain pipa. Waktu itu dia menolak dengan halus. Karena waktu itu dia sudah berjanji kepada Dong Bailiang, hanya memainkannya untuk dirinya saja. Tapi sekarang justru berakhir seperti ini. Duan Tingxuan memejamkan matanya sejenak. Mengambil pipa yang sudah disiapkan. Sekarang meskipun tangannya terluka, dia pun akan memainkan satu lagu. Anggap saja memainkan untuknya.
Jari-jari panjang yang indah jatuh ke bawah, pipa pun berbunyi. Melodi mengalir, setiap suara menggetarkan senar hati. Ini adalah lagu Benang Es Jernih. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Tidak menyangka Duan Tingsuan bisa memainkannya. Kabarnya dia sangat mahir bermain pipa. Ini adalah lagu yang pernah dia ciptakan sendiri. Sekarang pun sungguh sayang. Semua orang merasa sangat kasihan dengan Duan Tingsuan. Orang yang begitu berbakat, ternyata menikah ke keluarga Dong Bailiang yang seperti itu. Boleh dikatakan sudah hancur. Su Muyao mendengar lagu ini, ekspresinya bergerak. Di benaknya berkilas beberapa adegan. Sosok asli dulu sudah menghabiskan semua cara, ingin membuat Duan Tingsuan memainkan satu lagu untuknya. Sayang dirinya tidak pernah mau memainkan. Selalu menampilkan tampilan dingin dan menjaga jarak. Seolah ini adalah obsesi sosok asli. Sekarang tidak menyangka bisa mendengar lagu ini di pertunjukan terbuka. Su Muyao baru mengalihkan pandangannya ke arah Duan Tingsuan. Bisa melihat jari-jari Duan Tingsuan sedang berdarah. Senar pipa pun sudah diwarnai warna darah. Su Muyao mengangkat alis. Tidak menyangka dia terluka, tapi masih memaksakan diri untuk bermain seperti ini. Setelah selesai bermain, tidak takut tangannya akan hancur. Setelah Duan Tingsuan selesai bermain, jari-jarinya terus bergetar. Rasa sakit seolah meresap menembus jari-jari sampai ke meridian. Di dahinya pun muncul keringat tipis. Semua orang satu persatu bertepuk tangan. Semuanya sangat kagum. Ini adalah pertama kalinya mendengar Tuan Muda Duan memainkan lagu ini. Sangat indah. Ekspresi Dong Bailiang sangat buruk. Dia pernah berjanji hanya memainkan melodi ini untuknya. Tapi sekarang dia justru memainkannya di jamuan istana untuk didengar orang lain. Atau apakah ingin memainkannya untuk Su Muyao dengar? Dia langsung membuka suara. Suami hewanku sudah mempermalukan semua orang. Tapi kabarnya tarian Nona Liu dan Nona Su, justru adalah yang benar-benar membuat orang terkesan dan tidak terlupakan. Tidak tahu apakah hari ini kita beruntung bisa menyaksikan. Dia memang ingin menarik Liu Mengyan dan Jiang Mochuan keluar, untuk mempermalukan Su Muyao. Su Muyao sama sekali tidak punya bakat apapun. Apalagi menari. Dia menunggu untuk melihat Su Muyao mempermalukan diri. Saat ini Dong Bailiang benar-benar dalam kondisi mental yang seperti orang gila yang kalap. Sehingga begitu kata-katanya jatuh, semua orang perhatiannya tertuju padanya. Nona Dong ini nyalinya tidak kecil. Berani mengatakan hal seperti itu di acara seperti ini. Apakah dia tidak takut mati? Kedudukan Dong Bailiang sangat rendah. Kalau bukan menikahi Duan Tingsuan, dia sama sekali pun tidak punya hak untuk menghadiri jamuan istana. Masih berani menantang Nona Su. Ya, orang itu bukan hanya kepala keluarga Su sekarang. Di tangannya juga ada kewenangan militer. Bagaimana dia berani meminta Nona Su untuk menampilkan bakat? Kalau sungguh punya bakat, itu tidak masalah. Tapi kabarnya Nona Su sama sekali tidak punya bakat apapun. Dia ini sengaja mempermalukan orang. Semua orang sangat khawatir atas nama Dong Bailiang. Duan Tingsuan menoleh menatap Dong Bailiang, sorot matanya berubah menjadi sangat dingin dan tajam. Tidak menyangka dia masih berperilaku gila seperti ini di jamuan istana. Dong Bailiang bertatapan dengan sorot mata Duan Tingsuan, dengan tampilan menantang dan sombong. Jari-jari Duan Tingsuan yang terluka terasa semakin sakit. Dia ingin membuka suara untuk mengatakan sesuatu. Tapi di acara seperti ini, kalau istri Tuan berbicara, suami hewan tidak punya ruang untuk membantah. Kalau dia membuka mulut, justru hanya akan menjadi bahan tertawaan lebih banyak orang. Bagi dirinya sendiri, tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan keluarga Duan? Duan Tingsu menatap tampilan kakaknya sendiri, kelopak matanya sudah memerah. Terlalu keterlaluan, tangan kakak terus berdarah. Kalau begini terus, tangan bisa hancur. Kepala keluarga Duan diam-diam memberi isyarat kepada Duan Tingsu. Di acara seperti ini, jangan sembarangan bicara. Kuncinya ada di sikap paduka ratu. Dong Bailiang sama sekali tidak peduli pandangan orang lain. Dia hanya tidak ingin membuat Duan Tingsuan baik-baik saja. Bahkan dia berpikir, ini hanyalah sesi pertunjukan bakat di jamuan istana. Ratu pun tidak akan berkata apapun. Su Muyao sudut bibirnya melengkung dengan ironi.
Memintanya untuk menampilkan bakat. Dong Bailiang ini sungguh keterlaluan. Apakah dia harusnya menampilkan tarian pedang, dan menusuk langsung tembus padanya baru bagus? Dia tidak berniat untuk ikut campur urusan Dong Bailiang dan Duan Tingxuan. Bagi dirinya, mereka adalah orang yang tidak ada kaitannya. Bahkan lebih asing dari orang asing. Tapi sekarang Dong Bailiang sudah menabrak ujung tombaknya sendiri, jangan salahkan dirinya tidak sopan. Sorot mata Shen Qian menyipit berbahaya. Dia itu apa? Masih berani mengatur istri tuan untuk melakukan apa? Xiao Jihan berkata dingin, tidak tahu diri, sungguh mencari mati. Tepat saat itu, Liu Mengyan secara aktif bangkit dan berkata, jamuan istana hari ini, untuk merayakan kemenangan besar di perbatasan, semua orang sudah menampilkan bakat masing-masing. Berkat Nona Dong Sudi mempersilakan, hamba wanita sudah mempermalukan diri. Liu Mengyan aslinya sangat berbakat, tapi belum pernah secara resmi menari. Saat ini Dong Bailiang secara aktif menyebutkannya, tepat memberikan kesempatan untuk tampil. Kalau tidak, sebentar lagi kalau dikatakan sendiri, malah terlihat seperti sengaja pamer. Liu Mengyan secara aktif bangkit untuk menampilkan bakat, terhadap kata-kata Dong Bailiang tidak marah dan tidak kesal. Dengan tampilan yang bersikap baik, justru mendapatkan pujian dari semua orang secara serentak. Sifat Nona Liu sungguh baik. Ini pun tidak marah. Nona Liu lembut dan baik, bahkan berbakat menonjol. Hari ini kita pasti bisa memuaskan mata. Semua orang yang hadir dengan tampilan sangat bersemangat, menantikan Liu Mengyan dengan penuh harap. Liu Mengyan mendengar suara pujian semua orang, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis. Jiang Mochuan bangkit, kepalanya sedikit pusing. Tubuhnya sungguh tidak enak, tapi Liu Mengyan sama sekali tidak peduli. Mochuan, mohon kamu susah payah satu kali memainkan kecapi untukku. Jiang Mochuan mengangguk, lalu pergi ke samping untuk memainkan kecapi. Liu Mengyan pun menari satu tarian pita emas selubung cahaya. Gerakan tariannya indah dan memesona. Dipadukan dengan musik kecapi Jiang Mochuan, membuat orang yang menyaksikannya sangat terpukau dan kagum. Memang pantas Nona Liu, gerakan tari ini sungguh indah. Hanya saja putra muda Jiang ada apa, musik kecapinya salah beberapa nada. Setelah satu lagu selesai, di tenggorokan Jiang Mochuan muncul rasa manis dan amis. Dia menyadari dirinya mungkin mengalami luka dalam. Saat itu wajahnya semakin pucat. Hanya saja perhatian semua orang ada di Liu Mengyan. Dan Liu Mengyan dari awal sampai akhir, tidak satu pun sorot mata yang jatuh di dirinya. Rasa tidak nyaman yang ada di hati Jiang Mochuan, semakin menguat. Saat itu, pandangannya tidak bisa dikendalikan jatuh di tubuh Sumuyao. Saat itu dirinya sedang berbisik-bisik sesuatu di telinga Wen Nancy. Terlihat sangat akrab, Wen Nancy bahkan menatapnya dengan sorot mata yang lembut dan memanjakan. Suasana yang begitu harmonis itu, membuat Jiang Mochuan menatapnya dengan hati yang sangat tidak nyaman. Dia pun tidak mengerti ini ada apa. Setelah Liu Mengyan turun, perhatian semua orang jatuh ke Sumuyao. Nona Su pasti tidak akan menampilkan bakat bukan. Dia sama sekali tidak bisa. Tepat saat itu, Sumuyao bangkit berdiri dan berkata, jamuan istana hari ini bermakna istimewa. Adalah untuk merayakan kemenangan besar di perbatasan. Aku akan menampilkan satu penampilan dengan cara yang istimewa. Tapi perlu mempersiapkan beberapa hal. Sumuyao aslinya sama sekali tidak mau tampil. Tapi melihat tampilan Liu Mengyan, dia khawatir Liu Mengyan punya cara rahasia dengan ilmu tertentu. Kalau nanti dia menang, saat ratu secara langsung datang memberikan bunga kepadanya, kalau dia membunuh ratu pada saat itu, meskipun dirinya sudah bersiap, bisa jadi masih tidak bisa mencegah sepenuhnya. Ratu dengan suara berwibawa dan penuh kegembiraan berkata, diizinkan, siapkan semua yang Jenderal Su butuhkan. Lalu, benda-benda yang Sumuyao minta untuk disiapkan, dibawa ke tengah aula besar. Di bagian paling tengah ada sebuah gendang. Di sekelilingnya diletakkan beberapa rangka pohon. Semua orang melihat persiapan ini, satu persatu menampilkan ekspresi heran dan penasaran. Sumuyao memegang pipa. Saat berdiri di atas gendang, pakaian merahnya seperti api. Bahkan seperti bunga mudan yang sedang mekar.
Semua orang di dalam istana menatap ke arah Sumuyao. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Hanya melihat tangan Sumuyao, tiba-tiba mulai memetik pipa. Melodi Ambush from All Sides bergema di dalam aula besar. Dia akan memainkan pertanda pembunuhan. Memberikan peringatan kepada semua orang. Begitu lagu dimulai, seketika wajah langit berubah. Seolah suara genderang perang yang suram datang dari cakrawala yang sangat jauh. Menghantam di dalam hati manusia. Memunculkan getaran yang sangat dalam. Semua orang yang tadinya santai, seketika tegak beberapa kali lipat. Pikiran mereka tidak bisa tidak menjadi tegang. Mereka menatap Sumuyao, tidak pernah menyangka bahwa dia memainkan pipa sebaik ini. Melampaui semua orang, adalah melodi yang belum pernah mereka dengar. Begitu megah dan dahsyat, tidak lagi lagu lembut mendayu yang membuat orang mengantuk. Tepat saat itu, batu kerikil di tangan Wen Nancy bergerak. Menyapu dengan penuh tenaga, jatuh ke salah satu rangka pohon. Suara pipa Sumuyao jatuh, lengan jubah diayunkan. Langsung menghantam di rangka yang dihantam batu kerikil Wen Nancy. Suara gendang yang berdentum-dentum seolah berdenyut di ujung hati orang. Membuat senar hati semua orang bergetar dengan frekuensi yang sama. Sungguh luar biasa. Sumuyao turun tangan melindungi ratu pun sungguh terlalu luar biasa. Saat itu batu kerikil di tangan Wen Nancy jatuh di rangka yang berbeda-beda. Lengan jubah panjang Sumuyao kembali melayang terbang ke sana kemari. Lincah dan anggun namun tidak kehilangan kekuatan. Dengan presisi menghantam di rangka yang dihantam batu kerikil. Wen Nancy hanya merasakan napasnya terhenti sejenak, adalah karena jantungnya berdetak kencang tidak bisa dikendalikan. Dia pun tidak pernah melihat dirinya yang seperti ini. Indah tiada taraf. Dirinya seperti kupu-kupu yang menari dengan anggun. Suara gendang dan gerakan lengan jubah berpadu dengan sempurna. Meskipun frekuensi batu kerikil menghantam gendang sangat cepat, lengan jubahnya masih bisa mengikuti. Gerakannya begitu indah ringan dan lincah. Sosoknya bergoyang-goyang, seolah makhluk suci dari surga ke-9. Seolah melangkah keluar dari gulungan lukisan misterius yang penuh dengan legenda kuno. Dan di dalam kelembutan terkandung kekuatan yang penuh. Dibandingkan dengan gerakan tari Liu Mengyan dan Sumuyao seperti ini, semua orang baru tahu bahwa Liu Mengyan sungguh tidak layak untuk dibandingkan. Mungkin bahkan tidak punya hak untuk dibandingkan. Setelah gerakan tari mereda, dia melanjutkan memainkan pipa. Menyelesaikan sisa melodi dengan lengkap. Astaga! Ada yang terkejut sampai menganga lupa bernapas. Tidak tahu bagaimana menggambarkan rasa terkejut saat ini. Semua orang hanya merasakan detak jantung masih terus berakselerasi. Ratu melihat pemandangan ini, sorot matanya menjadi sangat serius sejenak. Seperti tiba-tiba memahami sesuatu. Dia melambai tangan memanggil nenek pengurus Song, menunduk mengucapkan beberapa kalimat. Wajah nenek pengurus Song seketika berubah. Dengan tergesa mundur untuk mengatur pengaturan. Bersamaan dengan itu, di sisi ratu bertambah beberapa ahli pengawal tersembunyi. Hanya bersembunyi di tempat gelap. Tidak ada orang yang hadir yang menyadarinya. Hua Lingye dan yang lainnya semua sudah berdiri tidak bisa dikendalikan. Saat mereka menatap Sumuyao, sorot mata mereka begitu dalam dan berapi-api. Di kedalaman mata semuanya meluap emosi yang sangat panas membara. Rasa sayang yang ditekan Shen Qian di hatinya, sebentar itu semuanya meluap naik. Hampir hendak menelannya, Hua Lingye hanya merasakan satu nyala api terbakar di hatinya. Rasa sayang memenuhi dadanya, sangat penuh dan memuaskan. Xiao Jihan bahkan menatap Sumuyao dengan terpesona. Matanya sudah tidak bisa lagi menampung orang lain. Mei Qingchen hanya merasakan sekelilingnya begitu sesak. Yang terlihatnya hanyalah gerakan tariannya yang indah menawan. Yang terdengarnya hanyalah melodi pipa yang merdu. Istri tuannya begitu indah dan begitu bersinar. Saat ini dia hanya merasa bersyukur. Bersyukur dirinya masih tinggal di sisinya. Tidak diragukan lagi, setelah hari ini, tidak tahu berapa banyak ras jantan yang luar biasa yang akan terpesona oleh daya tariknya dan bersujud untuknya. Saat itu bahkan Su Hejing yang biasanya acuh tak acuh, tidak bisa dikendalikan jatuhkan pandangannya di tubuh Sumuyao. Dia tiba-tiba menyesal mengikuti pengaturan keluarga, membiarkan Hua Lingye sebagai pengganti pernikahan.
Duan Tingxuan merasakan hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa sakit yang halus dan meresap. Membuatnya hampir tidak bisa bertahan. Kenapa waktu itu dia harus memutuskan hubungan dengannya? Kenapa harus menikahi Dong Bailiang? Bahkan ras betina yang hadir pun terpesona. Mereka merasa terhadap Su Muyao yang seperti ini, tidak bisa timbul rasa iri. Yang bisa dilakukan hanyalah mendongak untuk memandanginya. Sungguh luar biasa, seperti makhluk suci yang turun dari surga. Pergi ke sana hanya karena ketagihan di langit. Dulu selalu mengira Su Muyao menempeleng jasa keluarga Yun. Sekarang kelihatannya, jasa itu seharusnya diraihnya sendiri. Kabarnya tidak hanya itu, ilmu pengobatannya pun sangat hebat. Kabarnya dia menyelamatkan banyak sekali prajurit di perbatasan. Reputasinya di perbatasan sangat baik. Dulu mendengar kata-kata itu aku tidak percaya. Sekarang aku percaya, karena Su Muyao sungguh luar biasa. Aku sudah sedikit mengaguminya. Yun Qinglan di samping diam-diam menatap. Alis dan matanya yang tampan memperlihatkan gejolak yang sangat dalam. Hatinya seolah dihempas lapisan demi lapisan ombak besar. Saat ini dia semakin jelas memahami, dia ingin menjadi orang miliknya. Pada hari itu, langit dan bumi sangat lapang. Kakek pun pernah berkata, dia pasti bukan milik benua ras hewan biasa. Dia akan pergi ke dunia yang lebih luas. Dia takut nantinya tidak bisa melihatnya. Hanya membayangkan saja, hatinya sudah sangat sakit. Sangat sakit. Wei Jinmo saat ini matanya sudah memerah. Memancarkan lapisan uap air, tubuhnya bergetar ringan. Kata-kata yang pernah diucapkan kepadanya berubah menjadi jarum es yang rapuh, menusuk ke dalam hati. Tenggorokan pun meluap rasa manis dan amis. Bahkan bernapas pun membawa kenangan. Waktu itu dia tidak seharusnya memutuskan kontrak dengannya. Lebih-lebih tidak seharusnya mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Menyakiti hatinya. Liu Mengyan menatap pemandangan ini, kuku-kukunya menggali masuk ke dalam daging. Su Muyao ternyata merusak rencananya. Sialan, dia sudah susah payah memanfaatkan kesempatan dari keluarga Jiang yang kaya raya. Menyerang satu kali, sudah menyiapkan begitu lama, tidak tahu kapan lagi kesempatan berikutnya. Waktu yang tersisa untuknya sudah tidak banyak. Dia harus menyelesaikan rencananya. Memang pantas Su Muyao. Sungguh berbeda. Saat itu Liu Mengyan menatap suram ke arah Su Muyao, wajahnya sudah menjadi sangat bengkok. Jiang Mochuan melihat ekspresi Liu Mengyan yang bengkok dan dingin, terutama sepasang matanya yang membawa aura jahat dan ganas, seolah masih ada aura hitam yang berputar-putar. Seketika wajahnya berubah drastis. Dia tidak pernah melihat Liu Mengyan yang seperti ini sebelumnya. Selama ini dia selalu begitu lembut dan baik. Ekspresinya selalu hangat. Kapan pernah ada tampilan seperti ini? Hanya saja saat itu, Jiang Mochuan memikirkan satu hal. Yaitu setiap malam saat mengikat janji, sekelilingnya selalu gelap gulita. Dia tidak bisa melihat apapun. Katanya tidak suka menyalakan lampu. Teringat hal-hal ini, di hati Jiang Mochuan mulai muncul satu rasa curiga. Wajahnya berubah menjadi abu-abu kehijauan. Tapi saat itu perhatian Liu Mengyan semuanya ada di Su Muyao. Tentu saja tidak memperhatikan kondisi Jiang Mochuan seperti apa. Mungkin dia merasa Jiang Mochuan sudah hampir tidak berguna. Jadi tidak memperhatikannya. Setelah suara pipa Su Muyao mereda, semua orang dengan sangat bersemangat bertepuk tangan satu persatu. Terus memuji. Tidak diragukan lagi, bakat Su Muyao adalah nomor satu. Ratu secara langsung memberikan bunga padanya. Tapi tepat dalam satu momen itu, perubahan terjadi. Lantai tiba-tiba berubah menjadi terdistorsi. Tak terhitung ras hewan berpakaian hitam muncul mendobrak dari bawah tanah. Ada pembunuh bayaran. Di dalam aula besar banyak ras hewan yang berteriak dengan ketakutan. 4 ahli tingkat 9 yang muncul dari bawah tanah langsung menusuk ke arah ratu. Pengawal tersembunyi yang bersembunyi di tempat gelap seketika turun tangan melindungi ratu. Tapi di sisi ratu hanya ada 1 ahli tingkat 9. Yang lain semuanya adalah ahli tingkat 7 sampai 8. Tepat saat itu, Su Muyao bergerak. Hanya terlihat jari-jarinya dengan ringan sekali digerakkan, senjata lunak di pinggangnya seketika bergerak seperti ular perak.
Senjata lunak membungkus aura pedang menerobos keluar, seketika memblokir serangan mematikan pembunuh bayaran yang paling depan. Melindungi Ratu. Dalam satu momen Su Muyao melindungi Ratu, senjata lunak dengan tangan terbalik menyapu ke samping memaksa mereka mundur. Lalu, dia mengayunkan senjata lunak. Hanya mengambil tenggorokan pembunuh bayaran yang paling depan. Pembunuh bayaran tingkat 9 itu sangat terkejut dan ketakutan, dengan panik hendak menghindar. Sayang kecepatan Su Muyao lebih cepat. Aura darah tingkat 9 di tubuhnya menekan ke bawah. Membuatnya tidak bisa bergerak. Bersamaan dengan itu senjata lunak menyapu ke samping, langsung membunuh dirinya di tempat. Para pembunuh bayaran berpakaian hitam yang mengerumuni dan hendak membunuh Ratu, melihat pemandangan ini sangat terkejut. Kemampuan tingkat 9, tidak mungkin. Kamu hanyalah bermodalkan kepercayaan diri saja. Su Muyao mendengus dingin, sama sekali tidak menanggapi mereka. Senjata lunak dan senjata rahasia di tangannya digunakan bersamaan. Terus membunuh pembunuh bayaran yang lain. Shen Qian dan yang lainnya pun pertama kali datang untuk membantu. Meskipun pembunuh bayarannya sangat banyak, pengguna kemampuan tingkat 9 di hadapan dirinya pun tidak cukup untuk ditebas. Kemampuan tingkat 10 langsung menggilas mereka. Tingkat 10. Bagaimana bisa ada yang tingkat 10? Beberapa pembunuh bayaran tingkat 9 itu satu persatu menampilkan ekspresi sangat terkejut dan ketakutan. Wen Nancy dan yang lainnya pun bergabung dalam pertarungan. Tingkat kemampuan semua orang semuanya terpampang keluar. Mengejutkan semua orang, terutama tingkat kemampuan Su Muyao yang paling mengejutkan semua orang. Seluruh perhatian Yun Qinglan ada di Su Muyao. Dia pun pertama kali melompat ke sana. Membantu Su Muyao membunuh pembunuh bayaran di sekitarnya. Di dalam jamuan istana bermunculan sangat banyak pembunuh bayaran. Semua orang yang sedang panik dan tidak karuan, dengan tergesa semuanya melakukan pembelaan diri. Yang punya kemampuan semuanya mulai bertarung dengan pembunuh bayaran. Dong Bailiang ketakutan sampai terus berteriak. Melihat ada pembunuh bayaran yang hendak menusukkan pedang ke dirinya, dia langsung menarik Duan Tingxuan yang sedang bertarung dengan pembunuh bayaran dan melindungi dirinya, menarik dirinya ke sini untuk memblokir serangan. Duan Tingxuan tidak berjaga-jaga terhadap Dong Bailiang. Tidak menyangka di saat kritis justru diserang dari belakang oleh Dong Bailiang. Di depan tubuhnya langsung tertancap satu panah. Tangan yang sudah terluka itu, lengannya pun terkena sabetan. Langsung memperlihatkan tulang. Darah langsung menodai pakaiannya menjadi merah. Dong Bailiang sama sekali tidak peduli Duan Tingxuan terluka. Dia hanya peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia ketakutan sampai terus berteriak. Jangan bunuh aku tidak bisa mati. Dia terus-terusan bersembunyi di belakang Duan Tingxuan. Menarik-narik lengan dan lengan baju Duan Tingxuan. Sehingga Duan Tingxuan meskipun kemampuannya tingkat 6 saat ini, masih saja terkena beberapa sabetan. Kepala keluarga Duan dan yang lainnya juga sedang menahan serangan pembunuh bayaran. Tidak sempat mengurus Duan Tingxuan di sini. Tapi mereka pun sangat khawatir tentang Duan Tingxuan. Jadi melihat pemandangan ini, mereka hampir marah meledak. Orang bodoh, dia ini mau membunuh Tingxuan. Kepala keluarga Duan saat ini di dalam hatinya sudah membulatkan tekad. Bagaimanapun juga, tidak bisa membiarkan Duan Tingxuan tinggal di keluarga Dong lagi. Duan Tingxuan marah sampai memuncak, langsung memuntahkan 2 teguk darah. Hampir pingsan, Liu Mengyan melihat tampilan rencana yang berantakan, sorot matanya semakin penuh dengan aura hitam yang mengalir. Dia sudah jauh sebelumnya menyampaikan informasi kepada para pembunuh bayaran. Menyuruh pembunuh bayaran memastikan membunuh Dong Bailiang yang merusak rencananya. Tapi dia sendiri menampilkan tampilan yang ketakutan dan panik. Bahkan menatap ke arah Yan Zhao. Jiang Mochuan sejak di dalam hatinya timbul rasa curiga, terus mengamati Liu Mengyan. Baru menyadari dia sama sekali berbeda dari tampilan sehari-hari. Terutama saat dia tidak sengaja memancarkan ekspresi jahat yang mengerikan, membuat hati Jiang Mochuan mendingin. Tapi bagaimanapun juga, sekarang dia adalah istri tuannya. Dia harus melindunginya dengan baik. Tapi saat Jiang Mochuan melindungi Liu Mengyan, mendapati Liu Mengyan sedang menatap ke arah Yan Zhao. Hanya merasakan pelipis kepalanya berdenyut-denyut kesakitan.
Sebelumnya Liu Mengyan pernah bilang padanya, di hatinya hanya ada dirinya satu orang. Apakah istri Tuan sudah menyukai Yan Zhao? Istri Tuan sebelumnya bilang di hatinya hanya ada aku satu orang. Liu Mengyan menoleh tersenyum kepada Jiang Mochuan. Tapi kamu seorang diri tidak bisa melindungiku. Sambil berkata begitu, Liu Mengyan sengaja menampakkan satu celah. Membiarkan pembunuh bayaran melukainya di lengan. Liu Mengyan kesakitan sampai berteriak. Seluruh orang jatuh tumbang ke tanah. Melihat pemandangan ini, Yan Zhao tidak peduli dengan apa-apa lagi, langsung menerobos ke sana. Berusaha dengan berbagai cara untuk melindungi Liu Mengyan di belakang tubuhnya. Jangan takut, aku akan melindungimu. Liu Mengyan dengan tampilan terharu berkata, masih tetap kamu yang baik padaku. Yan Zhao menatap tampilan Liu Mengyan yang terlihat begitu memprihatinkan, semakin kasihan. Dengan sekuat tenaga bertarung melawan pembunuh bayaran. Jiang Mochuan melihat pemandangan ini, hampir meledak marah. Saat itu banyak sekali pembunuh bayaran dengan sekuat tenaga menghantam ke arah Jiang Mochuan. Bunuh dia, ini adalah perintah wajib bunuh yang kami terima. Jiang Mochuan entah kenapa, kekuatan kemampuan di tubuhnya tidak bisa dibangkitkan. Seketika mengalami banyak luka, dia merasakan seperti hendak mati di sini. Kenapa? Bagaimana bisa begini? Tapi tepat saat dia hendak roboh, Liu Mengyan sama sekali tidak melirik ke sini. Yang dilihatnya adalah Yan Zhao. Saat ini, Jiang Mochuan tiba-tiba merasa dirinya sendiri sangat lucu. Baru berapa lama, dia sudah ditampar. Sungguh tidak rela. Tepat saat Jiang Mochuan hendak roboh, pasukan pengawal pilihan yang diatur ratu dengan cepat datang ke jamuan istana untuk membunuh para pembunuh bayaran. Dengan cepat situasi pun bisa dikendalikan. Sebagian besar pembunuh bayaran yang mengerumuni ratu semuanya dibunuh. Tapi disisakan 2 orang hidup untuk diinterogasi. Ratu menatap Sumuyao yang masih berdiri di depan dirinya saat itu, jari-jarinya bergetar ringan, matanya sedikit memerah. Anak ini sudah sepenuhnya pulih, dan tumbuh menjadi sosok yang begitu luar biasa. Dia sungguh sangat bangga. Sumuyao menoleh menatap ratu. Paduka, hamba sedikit mengerti ilmu pengobatan. Bolehkah hamba terlebih dahulu memeriksa kondisi tubuh Paduka? Dari kecil ratu selalu melindunginya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada tubuh ratu. Tepat sekalian memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa kondisi ratu. Ratu mengangguk. Itu sangat baik. Sudah lama mendengar ilmu pengobatanmu sangat baik. Banyak jiwa para prajurit di perbatasan pun kamu selamatkan. Hari ini biarkan kamu memeriksa Zen. Terungkap sudah. Ternyata identitas asli Sumuyao adalah cucu kandung ratu. Saat Sumuyao memeriksa nadi ratu, baru menyadari kondisi tubuh ratu cukup serius. Darah dan tenaganya berkurang. Terlihat bersemangat, tapi sebenarnya memiliki banyak luka lama. Sumuyao mengalirkan kemampuan kayu ke dalam tubuh ratu untuk memperbaiki luka dalam, tapi entah kenapa, kemampuan kayunya mengalir masuk, mendapati efeknya sangat lemah. Padahal kemampuan kayunya sudah sangat tinggi. Luka sepaparah apapun pun bisa langsung pulih. Tapi tubuh ratu seolah seperti wadah yang bocor. Seberapapun banyak kemampuan kayu yang dialirkan masuk, tidak ada efek pengobatan yang baik. Ini membuat wajah Sumuyao berubah. Bahkan sistem pun tidak bisa mendeteksi masalahnya. Sistem? Ini ada apa? Sumuyao hanya bisa memanggil sistem. Tuan rumah jangan terburu-buru. Biarkan aku mengamati sebentar. Ratu saat itu bisa merasakan, satu kekuatan yang hangat mengalir masuk ke dalam tubuh. Tubuhnya seolah menjadi sedikit lebih ringan. Tapi hanya satu momen, dia merasakan tubuhnya tidak bisa mempertahankan kekuatan yang hangat ini. Seolah ditelan oleh sesuatu, lalu tubuhnya kembali terasa lemas. Dia sendiri tahu kondisi tubuhnya sendiri. Dia hanya ingin sebelum meninggal, mempersiapkan jalan yang baik untuknya. Membereskan semua rintangan. Alis dan matanya ada sedikit kemiripan dengan kakeknya. Teringat pada dirinya yang begitu menonjol dari segi penampilan dan kemampuan itu, di matanya meluap terlalu banyak emosi. Itulah satu-satunya orang yang pernah dicintainya, yang menopangnya untuk duduk kokoh di posisi ini. Seperti dewa yang dipandangnya dengan penuh kekaguman. Dia beruntung pernah memiliki putra bersamanya.
Sekarang ada lagi cucu perempuan. Dia pasti akan melindungi cucu perempuan mereka dengan baik. Su Muyao tentu tidak mengetahui hal-hal ini. Dia sedang menggunakan pikiran untuk berkomunikasi dengan sistem. Sistem mengamati sebentar, lalu berseru heran. Tuan rumah, Paduka Ratu ini terkena racun cacing. Adalah sejenis cacing yang sangat aneh. Menggerogoti darah dan tenaga Paduka Ratu. Jadi bagaimanapun kamu mengobati, tidak ada gunanya. Ini termasuk dalam kategori ilmu sesat kuno. Kondisi untuk memasukkan racun cacing juga sangat ketat. Hanya orang yang paling dekat saja yang mudah memasukkan racun cacing ini. Su Muyao mendengar kata-kata sistem ini, di dalam hatinya sangat terguncang. Racun cacing, di masa akhir zaman waktu itu, dia pernah melihat catatan tentang racun cacing di beberapa kitab kuno. Kabarnya racun cacing bisa mengendalikan pikiran seseorang. Sistem menjelaskan, tidak hanya itu, cacing yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tapi orang yang memasukkan racun cacing harus sangat mahir dalam ilmu cacing. Su Muyao mendengarnya, ekspresinya semakin serius. Kalau begitu bagaimana cara memecahnya? Sistem membuka suara. Untuk memecahkan racun cacing ini, diperkirakan perlu orang dari suku Yue di wilayah selatan baru bisa memecahkannya. Su Muyao begitu mendengar suku Yue, mengerutkan keningnya. Dia sungguh tidak mau berurusan dengan suku Yue. Su Muyao memikirkan sesuatu dan berkata, orang keluarga Mei bisa berkomunikasi dengan roh. Apakah mereka tidak bisa memecahkan racun cacing? Dia ingat sebelumnya pernah mendengar orang bilang, keluarga Mei dan suku Yue hampir sama. Sistem berkata, sistem kekuatan darah mereka berbeda. Benda aneh seperti racun cacing ini, kalau tidak bisa membuat orang yang memasukkan racun cacing memecahkannya, hanya bisa mencari orang dari suku Yue. Wajah Su Muyao berubah beberapa kali. Dia tidak tahu bagaimana harus menyampaikannya kepada Ratu. Ratu menatap tampilan wajah Su Muyao, kira-kira sudah memahami sesuatu. Dia mengulurkan tangan menepuk punggung tangannya. Menggelengkan kepala kepadanya. Apapun yang terjadi, sekarang bukan saatnya untuk disampaikan. Su Muyao terpaku sejenak, selalu merasa Ratu mengerti segalanya. Dan melihat situasi sekarang sudah bisa dikendalikan, berarti Ratu sudah mempersiapkan diri lebih awal. Tapi saat pasukan pengawal pilihan datang, menggunakan sedikit waktu. Untungnya tidak ada terlalu banyak korban jiwa. Hanya saja ada beberapa luka yang sangat parah, tabib istana pun tidak punya cara. Nona Su, kabarnya ilmu pengobatan Anda bisa membuat orang kembali dari kematian. Bolehkah Anda minta tolong menyelamatkan istri tuan kami? Satu ras jantan tidak peduli yang lain, saat itu menatap Su Muyao dengan sorot mata memohon. Ini adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Su Muyao tahu, istri tuan meninggal, suami hewan harus mengikutinya mati. Dia pun tidak tahan melihat begitu banyak ras jantan mengikuti ras betina sampai mati. Selama Nona Su bisa menyelamatkan istri tuanku, keluarga Han kedepannya pasti akan membalas budi ini. Keluarga Han juga adalah bangsawan kelas 1. Su Muyao menyelamatkan keluarga Han sama sekali tidak meruginya. Lagi pula tanpa kata-kata ini pun, dia juga akan menyelamatkan. Semua orang yang hadir ini semuanya adalah ras hewan penting kerajaan Dongning. Terutama keluarga bangsawan besar. Satu orang meninggal, bisa menyebabkan seluruh keluarga mengalami kekacauan dan gejolak internal. Jadi tidak bisa ada yang tidak beres. Tuan suami Han tidak perlu sungkan. Su Muyao melangkah maju berlutut ke bawah. Mengalirkan kemampuan kayu masuk. Hanya melihat luka di dada kepala keluarga Han tidak lagi mengalir darah. Bahkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata menutup sembuh. Kepala keluarga Han yang tadinya memejamkan mata, saat itu juga perlahan membuka matanya. Dia sudah mengira dirinya akan mati. Tuan suami Han dengan penuh rasa syukur menatap Su Muyao. Terima kasih banyak Nona Su. Suami Tuan, adalah Nona Su yang menyelamatkanmu. Menyelamatkan kita. Kepala keluarga Han saat itu juga berterima kasih kepada Su Muyao. Semua orang baru tersadar dari keterkejutan. Kemampuan penyembuhan. Astaga, ternyata kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Tidak, ini adalah kemampuan kayu tingkat 9.
Kemampuan kayu juga memiliki efek penyembuhan. Semua orang tersadar dari keterkejutan. Beberapa ras hewan yang luka parahnya tidak bisa disembuhkan, satu persatu memohon kepada Su Muyao untuk turun tangan. Su Muyao menatap ke arah ratu. Ratu mengangguk padanya. Su Muyao pun tidak menolak. Melangkah maju untuk membantu. Kemampuan tingkat 9 untuk menyembuhkan orang sangat cepat. Saat itu semua orang menatap Su Muyao, semuanya membawa sorot mata yang sangat berapi-api. Tidak tahan ingin berlutut untuk memuja. Keluarga Duan melihat tampilan Duan Tingxuan, juga ingin memohon kepada Su Muyao. Tapi wajah mereka berubah menjadi abu-abu kehijauan. Sungguh tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun. Dulunya mereka pernah memaksa Su Muyao untuk melepaskan Duan Tingxuan dengan bebas. Bilang bahwa kedepannya kedua keluarga tidak ada hubungan lagi. Sekarang bagaimana masih punya muka untuk memohon kepada orang lain? Tapi Duan Tingxu usianya masih muda, tidak tahu soal hal-hal ini. Dia hanya tahu kakaknya tidak bisa kenapa-kenapa. Dia langsung melangkah maju dan seketika berlutut ke bawah. Nona Su, tolong selamatkan kakakku. Aku hanya punya satu kakak ini. Selama kamu menyelamatkan kakakku, nyawa ini adalah milik Nona Su. Nona Su menyuruhku melakukan apapun pun bisa. Su Muyao tidak ingin punya hubungan apapun lagi dengan keluarga Duan. Dia teringat waktu itu Duan Tingxuan pergi, masih mengucapkan beberapa kata-kata yang sangat tidak berperasaan. Takut dirinya akan mengganggu mereka. Su Muyao, orang yang aku sukai dari awal sampai akhir bukan kamu. Hatiku sudah diberikan padanya, tidak mungkin diberikan kepada orang lain. Waktu itu sosok asli menatapnya, sangat menderita, dengan histeris berkata, Duan Tingxuan, aku tidak mengizinkan kamu pergi. Sosok asli dengan gelap mata menatap Duan Tingxuan, berteriak-teriak memanggilnya. Tapi Duan Tingxuan tidak menoleh. Dia hanya meninggalkan satu kalimat. Su Muyao, mulai saat ini ke depannya, aku dan kamu tidak ada hubungan lagi. Teringat kenangan-kenangan sosok asli ini, di kedalaman hatinya muncul satu emosi yang tidak jelas. Sebenarnya dia pun mengerti. Tampilan sosok asli seperti itu, dibenci pun adalah hal yang wajar. Hanya saja di dalam tubuhnya masih tersisa sedikit emosi. Seperti ada perasaan yang sulit untuk dilepaskan. Karena mereka memilih pergi, tepat di saat keluarga Su mengalami musibah dan diasingkan. Sama halnya dengan tidak peduli hidupnya apakah hidup atau mati. Kalau bukan di saat seperti itu, pun tidak akan sampai seperti ini. Akan membuatnya sedikit berkeberatan di hatinya. Tentu saja dia pun tidak menyalahkan mereka. Membuat pilihan seperti itu, bagi mereka adalah pilihan yang tepat. Hanya saja tidak ada hubungannya lagi dengannya. Aku menggunakan kemampuan untuk menyelamatkan orang, bukan untuk mengharapkan imbalan. Kamu salah paham. Dan lagi, aku dengan kalian keluarga Duan sudah tidak ada hubungan apapun. Ini adalah kata-kata yang waktu itu diucapkan sendiri oleh Tuan Muda Duan. Kalian tidak seharusnya memohon kepadaku. Di dunia ini ras hewan yang memiliki kemampuan penyembuhan, masih ada banyak. Kondisi Duan Tingxuan tidak sampai membahayakan jiwa. Hanya saja tangannya akan hancur. Dia tidak mau menyelamatkan, tidak mau punya hubungan apapun dengan keluarga Duan. Mendengar kata-kata Su Muyao ini, Duan Tingxu menampilkan ekspresi putus asa. Bahkan sedikit merasa sangat malu. Wen Nancy dan yang lainnya melihat pemandangan ini langsung memahami. Istri Tuan bersifat terbuka dan terang-terangan. Memutuskan hubungan dengan mantan suami hewan, tidak akan ada lagi sedikit pun perasaan sungkan. Wei Jinmo melihat pemandangan ini, tiba-tiba merasa bersyukur. Bersyukur dirinya sudah lebih awal pergi ke utara. Melakukan satu hal yang tepat. Dia masih mau menyelamatkannya. Kalau tidak, sama seperti Duan Tingxuan ini. Meskipun semohon apapun, dia pun tidak akan menyelamatkan. Apalagi menoleh melihat ke arahnya. Duan Tingxuan saat ini hatinya terasa semakin sakit. Amarah dan kesedihan menyerang, sampai darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Tubuhnya bergetar ringan, seolah tidak bisa bernapas. Ini adalah kesalahannya, tidak bisa menyalahkan siapapun. Ratu sebenarnya ingin Su Muyao menyelamatkan. Leluhur keluarga Duan adalah pejabat yang berjasa.
Tapi cucunya di jalan pengasingan sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Dia tidak akan memaksakan kehendaknya kepada dirinya. Tuan suami Duan tidak tahan maju ke depan dan berlutut. Nona Su, maaf. Ting Xuan melakukan kesalahan sendiri. Kamu memang tidak seharusnya demikian. Dia tidak mengalami bahaya yang kamu alami saat diasingkan. Lebih tidak seharusnya memohon di sini meminta kamu melakukan apapun. Kondisi dia seperti ini juga karena perbuatannya sendiri. Tuan suami Duan sangat memiliki kesadaran. Dia tahu, semakin memaksa seseorang, justru semakin membuat seseorang menjadi tidak suka. Dia hanya ingin meminta maaf. Meminta maaf atas kesalahan keluarga Duan mereka. Meminta maaf atas kesalahan Duan Ting Xuan. Kata-kata Tuan suami Duan membuat semua orang seketika memahami satu hal. Yaitu Su Muyao dari diasingkan sampai sekarang, tidak tahu sudah menanggung berapa banyak penderitaan. Aku mendengar bahwa Su Muyao di jalan pengasingan mengalami banyak percobaan pembunuhan. Juga tidak tahu siapa yang begitu membencinya, sampai ingin membuatnya mati di jalan pengasingan. Ya, semua orang mengira dia mati di jalan pengasingan. Semua orang mengira dia tidak akan kembali. Tidak menyangka baru 1 tahun, dia sudah kembali dengan gagah perkasa. Keluarga Duan tentu menyesal. Kalian lihat Dong Bailiang dan Su Muyao, bisa dibandingkan tidak? Tidak bisa. Tadi saat pembunuh bayaran bermunculan. Satu begitu visioner dan bijaksana. Kemampuan tingkat 9 melindungi ratu. Satu seperti pengacau, mendorong Duan Ting Xuan ke arah pedang pembunuh bayaran. Tadi saat pembunuh bayaran menyerang, banyak orang yang mendengar suara teriakan Dong Bailiang seperti babi yang disembelih. Tidak bisa tidak memperhatikan, tentu saja melihat bagaimana dia memperlakukan Duan Ting Xuan. Su Muyao menunduk menatap tuan suami Duan yang berlutut di sana. Harus diakui ini adalah orang yang cerdas. Masih ingat waktu itu saat Duan Ting Xuan hendak pergi, tuan suami Duan menentangnya. Tapi kepala keluarga Duan meremehkan dirinya. Pikiran Duan Ting Xuan waktu itu juga sepenuhnya ada di Dong Bailiang. Tentu saja tidak akan mendengarkan perkataan tuan suami Duan. Tepat saat itu sistem membuka suara. Tuan rumah, kamu selamatkan saja Duan Ting Xuan. Aku merasakan satu kekuatan tarikan nasib. Mereka sebenarnya adalah suami hewan takdirmu. Tapi karena jiwa niat jahat menguasai tubuhmu, segalanya berubah. Setelah kamu kembali, beberapa hal kembali ke jalur yang benar. Tapi hal-hal yang sudah berubah tidak bisa kembali. Kalau tangan Duan Ting Xuan hancur, semangat hidupnya mungkin akan habis. Kalau terus dibahayakan oleh Dong Bailiang, mungkin nyawa pun tidak akan ada lagi. Hubungan sebab akibat ini akan mempengaruhi tuan rumah. Su Muyao mendengar kata-kata ini, sorot matanya mendingin. Hidup matinya tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mengakui. Apapun yang berubah, apapun hubungan sebab akibatnya, semua adalah pilihan yang mereka buat sendiri. Su Muyao memikirkan sesuatu dan berkata, dan lagi, kamu tadi bilang 10 suami hewan takdir, ada apa itu? Sungguh tegas, Su Muyao dalam menangani hubungan dengan mantan suami hewan pun terlalu tegas. Saat ini ekspresi Su Muyao bergerak, ada sedikit perasaan penuh syukur. Sebenarnya aku merasa ini sudah bagus. Wen Nancy dan yang lainnya sudah melindungiku. Bersama mengalami banyak hal, juga sudah ada perasaan. Mereka menjadi suami hewanku sudah tepat. Adapun 5 suami hewan yang sudah memutuskan kontrak, aku tidak punya perasaan kepada mereka. Sudah diputuskan ya sudah diputuskan. Baik itu karena keberadaan jiwa niat jahat, maupun karena rayuan disengaja dari Dong Bailiang dan Liu Mengyan, semuanya bukan hal yang bisa dikendalikannya. Duan Ting Xuan dan yang lainnya pun membuat pilihan mereka sendiri. Dia terhadap Duan Ting Xuan dan yang lainnya pun tidak ada sedikit pun kerinduan. Sistem mendengar kata-kata tuan rumahnya, memahami bahwa tuan rumahnya hanya akan melihat ke depan dan melangkah ke depan. Akan memahami semua hal dengan jelas. Su Muyao merenung sejenak, lalu dengan serius berkata, aku bisa menyelamatkan dia, hanya saja setelah diselamatkan, segala dendam dan sakit hati di masa lalu dihapus semua. Tidak ada yang berhutang kepada yang lain. Waktu itu jiwa niat jahat secara paksa menguasai Duan Ting Xuan. Meskipun tidak ada hubungannya dengannya,
tapi itu dilakukan menggunakan tubuhnya ini. Dia harus menanganinya. Kamu namanya Duan Tingsu bukan? Ketulusannya sungguh murni. Aku tidak butuh kamu melakukan apapun. Kedepannya belajarlah untuk menyayangi dirimu sendiri dengan baik. Dia dalam satu momen teringat, sepertinya pernah bertemu Duan Tingsu waktu kecil. Bocah laki-laki kecil itu, impiannya adalah menjaga dan membela negeri. Kabarnya bakat kemampuannya lebih baik dari kakaknya. Duan Tingsu yang tadinya sudah putus asa, tidak menyangka masih bisa mendengar kata-kata seperti ini. Dia berlutut di tanah, mendongak menatap Sumu Yao dengan terpaku. Ras betina yang dulu begitu banyak dicela dan dicaci maki orang tak terhitung jumlahnya, sekarang justru dengan tenang mengucapkan kata-kata seperti ini padanya. Baru sekarang dia melihat dirinya dari jarak sedekat ini. Dirinya begitu bersinar dan indah. Kepala keluarga Duan dan tuan suami Duan pun terpaku. Mereka dengan tergesa menyatakan rasa terima kasih. Semua orang yang hadir di jamuan istana semuanya terkejut. Tidak menyangka masih ada kejutan seperti ini. Ternyata memang tuan suami Duan adalah orang yang cerdas. Mengucapkan kata-kata yang tepat. Duan Tingsuan saat itu karena tubuhnya sangat lemah, bersandar duduk di tepi dinding. Saat dia melihat Sumu Yao melangkah mendekat satu langkah demi satu langkah, hatinya yang selama ini dingin seolah seketika hidup kembali. Berdetak dengan cepat. Tepat saat itu, Dong Bailiang baru dari rasa takut dan panik tadi tersadar kembali. Dengan ketakutan maju ke depan menghalangi Sumu Yao. Kamu tidak boleh mendekati suami hewanku. Dia adalah milikku. Istri tuan yang disukainya adalah aku. Sumu Yao jangan mengira kamu mengobatinya pun bisa mendapatkan dia kembali. Duan Tingsuan mendengar kata-kata Dong Bailiang, hatinya sangat putus asa. Dia pikir mungkin dirinya mati pun lebih baik. Tidak pernah ada satu momen pun yang dia merasa sepucuk ini. Apalagi di hadapan dirinya. Dia bahkan ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Sumu Yao sudut bibirnya sedikit melengkung. Dong Bailiang adalah istri Tuan Duan Tingsuan. Kalau dia tidak mengizinkan, memang sedikit rumit. Tapi dia melihat di mata Dong Bailiang ada kilatan ganas dan ketakutan. Dia takut pada apa? Tidak mau Duan Tingsuan tetap hidup. Atau tidak mau membiarkan seseorang menemukan sesuatu. Melihat Sumu Yao hendak bangkit, Duan Tingsuan tidak tahu dari mana datangnya kekuatan. Nona Su, maaf. Waktu itu adalah kesalahanku. Aku sudah lama menyesal. Hanya saja tidak ada kesempatan untuk mengucapkan maaf kepadamu. Kepala keluarga Duan hampir marah meledak. Dia bersuara keras. Dong Bailiang, hari ini kamu membuat Tingsuan menjadi seperti ini. Kamu masih mau membunuh dia. Jangan-jangan kamu ingin Tingsuan mati. Supaya kamu bisa menguasai semua nilai yang diberikan keluarga Duan kepadanya. Aku beritahu kamu, jangan harap. Sambil berkata begitu, kepala keluarga Duan berlutut di hadapan ratu. Hamba mohon kepada Paduka, dengan melihat kesetiaan keluarga Duan yang sepenuh hati, keluarga Duan kami bersedia menukar jasa keluarga untuk mendapatkan kebebasan Tingsuan. Kami bersedia pergi menjaga celah barat daya. Celah barat daya adalah tempat yang paling sulit dijaga. Sebelumnya Lin pejabat yang berulah itu sudah diasingkan ke barat daya, dan sudah meninggal. Dirinya sebagai kepala keluarga Duan memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, bisa membangun penghalang jiwa. Dalam pertempuran, bisa melindungi para prajurit. Juga bisa menenangkan secara kelompok dari jarak jauh, kekuatan jiwa para prajurit yang sedang bergejolak. Suami-suami hewannya memiliki kemampuan yang sangat kuat, juga bisa membantu menjaga celah barat daya.